semuanya, kita balik lagi ke podcast DNTY dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kali ini kita udah kedatangan pendeta. Yes, dua narasumber kita ya. Betul, kan biasanya kalau kita bahas soal kekristenan nggak enak dong kalau misalkan kita nggak membawa pendeta Yes, yang bisa membahas itu. Ya kan, masa kita bawa Aldi Taher kan nggak nyambung, nggak nyambung. Look at the star. Nggak bisa. Beda ya, Kita beda. di kemarin Perindo. Nggak boleh. Oke, langsung aja kali ya. Mega. Sambut dulu kali ya. Ya, betul. Yang pertama dari sebelah saya kepada yang terhormat. Yang mulia. Tapi sebelum Apa tuh? ke bintang tamu atau ke narasumber, kita dulu dong perkenalan. Oke, karena podcast kita juga baru ya. Kita Soalnya kan perkenalan ini diri. jemaat YouTube Jemaat yang sangat seluruh- luas. Yes, benar Betul. banget. Di Indonesia ada berapa orang Kristen? Banyak. Tak terhingga, ya kan? Tak terhingga. Oke. Shalom semuanya, nama gue Monica Angel. Shalom semua, nama saya Megawati Purba. Oke, kita udah kedatangan tamu. Kalau di samping saya udah ada pendeta. Mau disebutnya apa nih, Ko? Mau disebutnya Bapak, Ko, atau gimana nih? Ko aja kali ya. Ko aja kali Udah ya. kedatangan Ko Henry. Ko Henry. Ko Henry. Ko Henry. Tepuk tangan dong! Kita kedatangan Ko Henry sama Om Roy. Kalau kita panggilnya Roy. Om. Ya, Om ya. Oh, gitu. Om. Iya, kalau ini Ko. Ko. Emang di sini ini ya agak-agak pilih kasih. Di sini pilih kasih. Emang Om di sini ngelihat muka juga. Oh gitu ya. Oh jadi saya lebih tua ya. Tidak kelihatan tua ya kan. Jadi Terima kita kasih. melihat itu menunjukkan bahwa kita masih manusia. Yes. Oh iya. Tapi boleh disapa dulu Om, jemaat kita. Shalom semuanya, saya Roy Daniel. Dah itu aja. Oke, kalau dari Ko Henry. Ko Henry. Ya, Tuh. Shalom, saya Abraham Henry. Terima kasih sudah ada di tempat ini juga untuk sharing-sharing. Ya, gitu aja. Oke, siap. Sebenarnya Mega kita tuh mau bahas apa sih kali ini di podcast ini? Menarik banget sih, Wur. Karena ini pasti relate banget sama kita-kita dan yang lagi nonton nih. Betul. Apalagi anak-anak muda ya. Yes, bener banget. Anak-anak muda kan sekarang udah jarang ke gereja tuh. Yes, lebih sering scroll TikTok sambil terbahan. Betul. Apalagi ini abis scroll TikTok terus ngelihat konten, wih enak nih kelamin Iya. kan, stup. Iya. Sab. Soalnya udah mulai mau Udah mulai. Jam-jamnya ya, jam-jam Betul. rawan ya. Karena FYI ini kita syuting jam 10 malam. Bukan. Karena saat-saatnya clubbing, Oh, iya. ya kan? Tapi ini kita bukan clubbing. Oke. Kita ini apa namanya? Menyenangkan hati Tuhan. Gila. Kuliah sakit udah gak nampak. Oh, betul. Dan kalau misalnya kalau kita ngomongin anak muda nih, Mm-mm. Mega. Sebelum kita nanya narasumber, Om Roy soalnya udah ngantuk. Bentar Ngantuk. ya, Bor. Ngomong-ngomong kayak sekarang hari Minggu. Hari Minggu biasanya kita ngapain? ke gereja. Udah ke gereja belum? Oh, puji Tuhan udah. Udah di mana gerejanya? HKBP. Oke, Enggak, maksud apa tuh? gue, lu gereja di rumah apa di gereja beneran? Oh, puji Tuhan tadi bisa ke gereja. Lo nggak tanya gue? Oh, di rumah ya? Enggak, lagi gereja. Nah, ini nggak perlu dicontoh ya. Apalagi jemaat-jemaat di YouTube ya kan, anak muda kan paling males tuh. Kalau misalkan gereja di rumah. Nah, karena anggapan yang milenials zaman sekarang kayak gereja udah bisa online dari HP ya. Iya, Ya udah, betul. it's okay lah. Nah, ini nih bisa jadi pembahasan kita yang menarik pada malam hari ini. Betul. Oke, pembahasannya adalah boleh nggak sih gereja itu dibawa ke rumah? Maksudnya gedungnya dibawa ke rumah. Pokoknya gereja Gereja. tuh boleh nggak sih dibawa ke rumah? Nah, berarti langsung aja kita tanya nih. Iya, Mau Om Roy boleh. dulu apa Ko Henry nih? Ya tua dulu deh. Oh, Eh, iya. oh sebenarnya ya. Ini ya soal wajah. Untuk Tuhan tidak melihat wajah. Oke, kalau buat saya, ya memang dengan pandemi, memang waktu itu kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Jadi gereja juga banyak yang disuruh tutup, semua suruh kebaktian di rumah, semuanya segala macam. Tapi waktu saat ini pemerintah juga sudah membiarkan bahwa kita nih untuk beribadah kembali. Ya, kalau buat saya lebih baik memang mulai kembali kita untuk jangan istilahnya enak aja di rumah nonton dengan YouTube dan lain-lain, mulai kita ketemu dengan saudara seiman yang lain gitu ya. Ya memang ada suatu saat waktu kita misalnya contoh lagi sakit atau mungkin kita keluar kota atau kemana segala macem, ya kita bisa pakai YouTube ya, memang dengan teknologi yang sekarang ada itu bisa membantu kita. Tapi waktu kita datang ke gereja ini, kita bisa berkumpul bersama saudara-saudara seiman
yang kita bisa juga saling menolong, saling menguatkan, saling menghibur, dan istilahnya buat kita saling memuji Tuhan bersama-sama. Itu yang buat saya lebih baik penting kita saat ini untuk bisa datang ke gereja, untuk istilahnya bersama-sama saudara seiman, kita mendengarkan firman, kita memuji Tuhan, kita melakukan semua saling menguatkan dan lain-lain. Nah, berarti kalau pertanyaan lanjutannya Niko, sebenarnya nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan kita nggak ke gereja, gerejanya dalam artian nggak ke gereja bangunan gitu, yang emang benar-benar bangunan gereja, tapi kita ibadahnya benar-benar di rumah. Tapi kita bilang ke orang, udah kok udah gereja gitu. Ya, kalau di rumah itu tiba-tiba ada orang-orang yang bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya dia di rumah, kan kita tahu motivasi hati kita kan. Ya, kalau hati kita males, waktu hati kita istilahnya nggak mau, ya udahlah di rumah aja lah gitu loh. Nah itu ya sebetulnya kita balik lagi ke hati kita. Kayak berarti kalau gereja tapi sambil makan tuh nggak boleh ya kok ya? Gereja kan sambil makan lah, udahlah cincai lah gitu kan. Ya memang tuh habit yang setelah waktu pandemi ya, jadi orang tinggal ganti channel semua segala macam sambil ngopi, sambil makan. Tapi ya buat saya itu kita mesti menghormati waktu kita sebentar ketemu Tuhan dalam hari Minggu ya. Ya maksud saya jangan ya ambil makan apa segala macam. Kita kan cuma paling kebaktian 2 jam, 1-2 jam lah gitu. Tapi kita bisa menghormati hadirat Tuhan. Menghormati hadirat Tuhan. Headline. Menghormati hadirat Tuhan. Jadi nggak ada tuh namanya anak muda. Pokoknya gue di ibadah, padahal cuma dipantengin doang tuh WL nyanyi. Udah pokoknya gue tadi udah nyanyi Alpha and Omega misalnya. Yang penting udah nyanyi, itu udah ibadah. Padahal dia rebahan. Iya, sambil rebahan. Udah pesan- gitu belum mandi lagi, Bur. Nah itu kan, akhirnya kan nggak menghormati hadirat Tuhan. Itu perlu di headline tuh, catet. Ambil bukunya catet. Nah, pertanyaan lanjutan, mungkin ke Om Roy ya? Boleh. Kan tadi udah dibahas sama Ko Henry, karena ada efek pandemi juga, makanya orang-orang nggak bisa ke gereja yang dalam bentuk bangunan. Yes. Tapi sebenarnya kita kan udah ngebahas gereja. Mungkin banyak anak-anak muda itu tuh yang nggak tahu sebenarnya gereja itu artinya apa sih? Yes, Apakah benar. hanya sebuah bangunan gitu kan? Kalau yang aku tahu sih, aku kan ini sangat teolog ya orangnya. Banget. Teolog. STH ya? STH. Iya betul. Aku tuh pernah mendengar. Jadi gereja itu sebenarnya ada bahasa apa? Eklesia kalau nggak salah Om Roy. Eklesia itu aku lupa artinya apa, tapi seingatku itu eklesia itu artinya dipanggil untuk keluar. Nah, aku mau nanya nih dari Om Roy, benar nggak sih eklesia itu nama lain atau bahasa lain dari gereja? Ya benar. Benar kan? Nah, untuk arti yang tadi eklesia, Gereja itu bukan gedungnya, tapi orang-orang berkumpulnya. orang-orang berkumpul. Berkumpul gitu. Jadi kalau kita gereja, dibilang gereja tapi tidak berkumpul, nah itu sebenarnya bukan gereja. Lebih ke arah persekutuan pribadi ataupun doa pribadi gitu yang memang juga menjadi salah satu gaya orang Kristen. Tetapi ada satu perkumpulan yang bersama, itu yang disebutkan gereja itu. Nah, berkumpul ini kenapa menjadi sebuah ke gereja dibilang? Karena begitu berkumpul kan perlu diaturin. Jam berapa kumpulnya di mana. Nah, itu yang menjadi lebih kompleks jadinya begitu. Jadi kalau dibilang gereja tapi ibadah sendiri di rumah sih itu nggak gereja. Walaupun memang banyak alasan orang hari-hari ini nggak pergi ke gereja. Gitu. Salah satunya misalnya seperti pandemi itu kan, biasanya kan dengar online-nya kan bisa milih. Khotbahnya yang bagus, musiknya yang bagus, begitu datang ke gereja, loh musik gereja kok begini ya? jadi galau. Gua ke gereja musiknya kayak kemarin lagi, WL-nya nggak hafal lagu gitu kan. Penarinya nggak sinkron, khotbahnya juga lari dari ayat. Aduh, itu dilemanya sekarang seperti itu. Iya, kalau teman segerejanya baik-baik, kalau nggak baik, Nah, bener banget, sering terjadi itu. jadi ya begitu. Tapi kalau begitu kita bicara gereja, kita harus konsisten dengan makna gereja. Itulah perkumpulan orang-orang kudus. Jadi mesti kumpul.
perkumpulan orang-orang kudus. Kalau Orang-orang perkumpulan orang-orang kudus tuh yang suka gibah, kan? Itu bukan gereja. Itu bukan gereja. Itu nongkrong namanya. Itu nongkrong. Nongkrong namanya. Gosiper, nanti kan gosiper sama gosiper. Oh, iya. Betty ya, Betty ya. Nah, tinggal nih sekarang jemaat YouTube milih mau jadi gosiper apa? Worshipper Worshipper. dong. Itu beda W sama G ya, Iya. Pak. Beda. Meleset dikit artinya beda ya. Ya. Tadi kayak pembahasan dari Om Roy kan. Berarti gereja itu soal perkumpulan orang-orang kudus Yes. atau perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bukan kepada Bang Mongol. Nah, Itu beda. Beda. Jangan. Tolong, Bang Mongol di tag Iya. Jangan. Kepada Yesus bukan Bang Mongol. Yes. Kupingnya panas nih. Ayo Ibu Mega. Apa tuh? Lanjut. Oke. Untuk dari aku sih setelah tadi mendengar, aku baru tahu sih sejujurnya kayak orang-orang kudus, aku pikir tuh ya gereja yang ada atapnya gitu. Ternyata ya orang-orang kudus. Nah, tapi aku punya pertanyaan menarik sih, Om, gue jadi kaku, Om. Om. Kalau ini agak ini sih agak lucu sih pertanyaannya, kayak gereja. Ada gereja setan. Iya nggak? Iya. Terus ada gereja yang di Buddha apa Hindu ya? Dia ada gereja juga kan namanya kan? Enggak. Setahu aku dia namanya gereja juga. Nah itu, Pendeta. Hindu ada pendeta. tapi nama ibadahnya bukan gereja ya? Bukan gereja. Bukan Pura. gereja ya? Oh pura. Iya. Oh, oke. Berarti kalau yang gereja setan sama nggak tuh sama yang definisi gereja tadi? Beda dong ya? Ya, yang disembahnya beda dan konsep ibadahnya itu yang beda. Satu ditujukan kepada Tuhan, satu ditujukan kepada setan. Kalau dia percaya Yesus tapi hatinya setan tuh masuknya kemana? Masuknya kemana saya? Iya. Itu saya. Itu pengkhianat, itu Iya. pengkhianat. Emang nyindir sebelah sih, Oke, berarti clear ya, Bur ya. Intinya tadi beda dong, karena yang Beda. tadi bilang Om Roy. Berarti kalau misalkan gereja itu perkumpulan orang-orang kudus, Yes, orang-orang yang percaya. kudus. Ya kalau gereja saya kan perkumpulan orang-orang kudis. Beda. Kudus ya. Berarti Kudus. hati, pikiran, mulut semuanya kudus ya. Betul, ya kan. Oke. Ada pertanyaan lagi Atau Bang Roy mau tanya itu bahasa DPR ya namanya. Kagok selalu masih magang berdua. Tapi Om Roy atau Ko Henry boleh nggak sih kasih ayat soal gereja? Maksudnya Tapi bener sepatu. tadi kan gereja itu soal perkumpulan orang-orang kudus. Nah, kita kan dari tadi ngomongin soal kayak pengertian kita secara manusia. Iya. Tapi sebenarnya di Alkitab ada nggak sih ditulis kayak gitu? Yang Alkitabiah ya, Bor ya. Iya. Yang bener-bener terus ada di Alkitab tuh. Gereja tuh apa sih? Gereja itu di Alkitab nggak ada, karena konsep gereja itu kan belum ada di Alkitab. Gereja itu lahir, gereja itu lahir tahun berapa? Itu udah selesai masa penulisan Alkitab. Berarti wahyu udah kelar baru ada gereja. Iya, Alkitab sudah jadi, baru Baru ada terbentuk gereja. Jadi pada zaman dulu orang-orang cuma persekutuan. Persekutuan, Persekutuan. persekutuan orang percaya. Persekutuan hanya perkumpulan. Kumpulan. Iya, makanya Kristen disebutnya pengikut Kristus. Kristus, bukan gereja Kristus ya, pengikut Kristus. Itu ada. Itu nanti di ada gereja. Makanya Ada, gereja ada. itu, Nggak tahu lagi. makanya gereja, banyak gereja kan macam gereja saya itu bergerejanya kan di hotel. Gereja kami tidak ada bangunannya, hanya ya sewa tempat gitu. Dan mungkin kebanyakan gereja di Indonesia gereja karismatik gitu, seperti gereja Bethel itu ya bisa tanpa harus bangun gedung. Yang penting tadi tujuan motivasinya tadi Iya. itu ya. Oke. Berarti secara Alkitabiah tuh emang nggak ada, Bor, ternyata, Bor. Secara Alkitab nggak ada. Secara Alkitabiah nggak ada. Kata gereja tidak tidak ada ditemukan di dalam Alkitab secara literal, tapi yang ada adalah persekutuan. Kalau dari Ko Henry, Ya, kalau saya sih memang melihat dari sejarah gereja ya, dari sejak awal yang kayak dari Kisah Para Rasul. Kan awal mulanya kan perkumpulan orang-orang Kristen ini kan pengikut Kristus ini kan dimulai dari Kisah Para Rasul ya. Dari waktu Pentakosta semua segala macam mereka berkumpul, itu belum ada gereja. Mereka berkumpul ya istilahnya belum hari Minggu, belum apa semua segala macam. Tapi mereka sampai dibilang setiap hari mereka berkumpul. Setiap hari. Iya. Wow, kayak devotion ya, kayak waktu kita Iya, sekolah. jadi zaman bahas bulan ya betul. Jadi di zaman dulu itu ya seperti itu, dan memang
masa-masa itu tuh pengikut Kristus tuh selalu dianiaya. Dan waktu mereka ngadepin aniaya, dan saya pernah baca juga bukunya dari waktu setelah Rasul Paulus semua segala macam itu, mereka mendirikan akhirnya tempat yang dimana seperti yang dibilang batu karang yang akan didirikan sebuah gereja itu, ya akhirnya mereka mulai mendirikan sebuah gereja. Tapi yang saya dengar juga waktu itu saya baca bahwa setiap pemimpin gereja, paus zaman itu selalu menderita. Dan hampir sampai paus ke-8 itu selalu mereka tuh terima aniaya, dan hidupnya tuh selalu, maaf kata, meninggalnya tuh dengan tidak baik gitu. Mereka semua dianiaya seperti itu. Jadi ya kalau bagi saya awal mulanya gereja ya sebenarnya yang tadi dibilang eklesia. Eklesia itu emang dipanggil keluar. Murid-murid Yesus, pengikut Yesus itu semua dipanggil keluar untuk menjadi saksi. Gitu. Oke, jadi Mega harus mau ya dipanggil keluar mana gitu. Jangan nyaman di zona nyaman. Betul. Kan ada yang kayak gitu, Iya. keluar nggak mau keluar takut. Ya kan pengennya Masa takut keluar? Enggak ada takut keluar. Perasaan dari pagi sudah ngayam. Nah, buat jemaat YouTube, dipanggil keluar ini tuh untuk bersaksi, Yes, untuk menyebarkan Injil. Iya, jangan nanti pokoknya gue tadi udah dipanggil disuruh keluar, bokap gue beli Keluar Samsung. pin. Ya elah, Bukan itu dipanggil keluar Keluar ya. Samsung sih, Bu. Dipanggil keluar itu untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus. Nah, tiba-tiba pokoknya gue udah keluar, Udah bokap keluar gue beli aja Samsung, berarti gue Kristus tuh. Gue gereja, gue Kristen gitu kan. Aduh, jadi gimana Mega? Aku menarik dari penyampaian dari Ko Henry tadi yang dibilang pengikut Kristus itu selalu mengalami penyiksaan atau kayak penyiksaan lah semacamnya. Nah itu kira-kira penyiksaannya karena apa? Kok karena keberisikan kah atau tetangga atau karena apa sih? bahas privasi loh. Kalau di zaman sekarang kan penyiksaannya lebih kayak gereja dibakar gitu kan, kayak pendeta dibakar juga ada kan. Nah itu berarti di zaman dulu tuh ternyata tuh kayak gitu juga. Apakah kalau di zaman sekarang kan karena izin bangunan, terus karena ada yang mungkin terganggu kiri kanannya. Nah kalau yang dulu-dulu tuh apakah sama apa gimana kok kira-kira? Ya kalau di zaman dulu itu ya karena pengikut Kristus itu semakin banyak, itu membahayakan negara. Nah itu yang menjadikan mereka ini sebetulnya ya ditakuti karena jumlahnya makin lama makin banyak. Nah, waktu mereka begitu kan, zaman dulu kan ada juga aliran-aliran kepercayaan. Iya, yang lain. Nah, itu kan mereka mulai terdesak dan mereka anggap bahwa mereka mayoritas dan ini minoritas dan harus dibasmi. Jadi mereka tuh ya karena hal itu yang menyebabkan sebetulnya ya penganiayaan pengikut-pengikut Kristus. Berarti karena si mayoritas terancam oleh si minoritas ini gitu. Iya, kan ini penyebaran kan makin lama makin banyak. Terus Iya. mereka buat miracle apa segala macam kan makin banyak zaman itu. Berarti beruntung banget nih kita yang bisa ibadah tiap minggu. Iya. Komsel yang nggak dapat serangan-serangan fajar dari Serangan aja, lo nyalek kali lu. Ella nyalek. Caleg soalnya caleg nih. Coblos apa nih? Sebelah gue caleg soalnya. Coblos nomor 1 nih. Aduh. Satu tuh. Gitu, Tapi Bor. bahas soal penderitaan, Mm-mm. kan pernah tuh, bukan pernah, tapi emang tercatat di Alkitab, Yohanes itu kan matinya di ketahuan gak tahu. Ketahuan gak tahu, coba ngelempar ya kan. Mati tua Matinya ya. di kenapa? Dia mati tua Yohanes tuh. Apa itu? Mati tua. Karena dia disiksa kan, dianiaya, Iya. digoreng, di apa Iya. segala macam. Dia kan nggak mati-mati kan sampai dibuang ke Patmos, di Pulau Patmos. Dan akhirnya dia matinya mati tua. Tapi sudah lewati banyak penderitaan. Setelah dia Penderitaan. melewati banyak penderitaan, Berarti tubuhnya udah ada yang cacat itu ya kalau kayak gitu Buat ya. digoreng, dimasukin minyak di panas. banyak panas. Nah, Oh. itu kan sebenarnya kita juga sebagai orang Kristen itu kan salah satu penderitaan kan. Iya. Iya. Salah satu cara kita pikul salib lah gitu. Gimana kita tetap percaya sama Yesus walaupun kita emang udah itu namanya diapain sih? Bukan digoreng ya itu. Ya disamperin. Jadi disamperin. Masih bawah kan disamperin. Ya mau ditimpuk lah. Iya. pokoknya. Tapi ngomongin soal pembubaran nih, Om Roy. Ngomongin soal pembubaran atau Henry, pernah nggak sih ngelihat orang Kristen itu ketika dibubarin atau disegel atau apa, pernah nggak sih ngelihat kita tuh memberontak atau kita tuh ngelawan apa dan segala macam gitu?
intinya kita nggak mau menderita lah, kita nggak mau menerima hukuman dari orang lain gitu. Kalau lihat secara langsung tidak, tapi saya 2 tahun pernah pelayanan di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya, di Padang. Terus teman saya sendiri ada di Pasaman, itu ditutup paksa. Oh. Di gereja ditutup paksa. Kalau saya sendiri nggak pernah ngalamin, tapi dari sepanjang sejarah kan sebenarnya yang kita alami gereja hari ini seperti kasus yang di Bekasi kemarin di Bogor itu kan semua sejarah terulang kan. Dan Tuhan itu mengajarkan kita kan tidak pernah berontak. Dia harus mengasihi, harus mengampuni. Dan justru saya baru 3 bulan lalu dari Aceh. Di Aceh itu pernah ada 10 gereja ditutup. Saya udah kunjungi satu-satu, ada 8 atau 7 gereja yang saya kunjungi. Hari ini sudah ibadah lagi, sudah jalan ibadah normal. Cuman nggak boleh dibikin gedungnya. Jadi mereka pakai tenda. Oh. Walaupun tendanya tenda permanen, tapi tidak ada temboknya. Oh, ada Nah, itu lebih bagus malah. Kan lebih gampang tersebarnya Iya, kan. Tadinya iya. suaranya di dalam, Iya. ya sekarang suaranya tersebar Iya. gitu. Dan emang kekristenan itu harus begitu supaya bertumbuh. Kita perhatikan negara Eropa. Tidak mengalami penyiksaan loh kekristenan di sana. Tapi hari ini gereja dijual. Jadi kafe, jadi bar, jadi diskotik. Belanda, ya kan, Jerman, Itali. Iya. Mereka hari ini kekristenan malah nggak berkembang di sana. Jadi memang kadang-kadang penindasan itu bagus supaya ada pertumbuhan iman Kristen. Bertumbuh iman Kristen. Ngeri juga sih, gue agak-agak merinding sih. Tapi emang percaya nggak percaya, kita tuh setiap mau di gereja kita disegel atau ada pembakaran atau ada apalah penyiksaan ke orang Kristen tuh, kita tuh nggak pernah melawan ya. Kita tuh nggak pernah Karena kan memberontak firman gitu. Tuhan bilang kalau ditampar pipi kanan, pipi kiri kasih pipi kanan. Gitu, Bor. Ya makanya jangan tunggu dulu, jangan tunggu digerebek baru imannya bertumbuh. Pokoknya kalau imannya bertumbuh akan terpelihara dengan baik. Benar sih. Iya, karena orang Kristen tuh terkenalnya dengan kasih. Kasih bener. Kasih. Sukacita, damai. Ya, nggak sekolah minggu. Gua tahu sih. Nggak sekolah minggu. Udah sama sekolah minggu, Mer. Sekarang, Mer. Bukan dah. Gua ketahuan banget nih sebenarnya nih. Sebenarnya saya bukan orang Kristen di sini. Agnostik ya, Bu. Menyambung dari yang tadi, Bor. Iya. Yang tadi pertanyaan pertama. Menurut Ko Henry dulu deh. Enakan gereja di offline apa gereja langsung gitu live? Ya, enakan tatap muka dong. Tatap muka. Kalau tatap muka lebih baik gitu. Karena tadi bisa ketemu dengan teman-teman dan yang lain ya. Iya. Kalau dari Om? Oh iya, kalau saya lebih banyak menguntungkannya kalau tetap muka ya. Oh, itu gue ngerti tuh kayaknya. Arahnya kemana gue ngerti tuh kayaknya. Oke. Ya kalau dari sisi saya sebagai orang yang dalam tanda kutip sering melayani, ya tetap muka itu lumayan. Iya. Ibadah, ketemu Tuhan, dapat dari Iya. Tuhan, dapat nasi kotak, Nasi kotak. dapat amplop. Dapat Iya. amplop. Jadi Realistis sih. Ya makanya kadang-kadang orang menyalahkan karena tatap muka biar gereja tuh ada persembahan lagi. Iya, ada juga ya. Cuma pemikirannya ke sana. Cuma buat saya itu ya uang itu semua berkat dari Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita karena tatap muka apa gereja itu cuma patokan dengan itu. Ya memang buat saya kita nih mesti punya satu relationship, hubungan pribadi kita nih sama Tuhan. Meskipun kita terima aniaya, walaupun kita terima apapun yang gak enak, waktu gereja kita mungkin diapain segala macam, itu melatih sebetulnya doa kita, ketekunan kita. Kayak di Yakobus kan dibilang, aniaya, ujian, pencobaan, semua segala macam itu membuat kita nih punya ketekunan. Yes. Kalau tidak ada itu, kita nih nggak mungkin nyari Tuhan. Benar. Gitu. Iya. Iya sih. Setuju saya. Dari segi ya jujur aja ya, Wak, dari segi kolekte kan kalau langsung lumayan ya. Iya, Iya, jelas jelas ya, ya, tanya. iya kan. Ya maksudnya kan gereja itu kan
butuh sound system yang Iya. proper. Bener, alat musiknya proper. Nggak, takutnya tuh gue dipandang negatif, Iya. sama jemaat YouTube. Oh, Ya, gua bayar aja nih soundman juga pikirannya. mahal kan. Iya. Iya, kan kita juga harus ngasih PK pengerja. Yes, kan. benar. Takutnya tuh negatif, iya buat kantong lu, kantong kagak biar kantong gue. Kantong, ntar takutnya netting kan. Itu lagi Kita rame tuh luruskan. perpuluhan. Nah, itu tuh, iya bener lagi. Nah, itu lain kali Next dibahas. time. Udah malam. Iya, benar. Tadi Ko Henry sempat mention tuh, sebenarnya yang penting adalah hubungan kita sama Tuhan, gitu kan. Nah, kalau kayak kita nih, Bor, yang sok sibuk, yang jarang gereja, kayak tadi gue kagak gereja, mohon maaf Tuhan Yesus. Iya. Hubungan sama Tuhan, sedangkan kita aja jarang ke gereja gitu. Mungkin karena kesibukan atau karena memang lagi nggak bisa. Nah, sebenarnya tuh kita tetap dapat hadirat Tuhan itu apa kita kehilangan hadirat Tuhan itu sih kok?